teman-teman, hari ini kita akan menjelajahi sesuatu yang sangat penting dan ada di sekitar kita setiap hari. Coba dilihat, udara yang kamu hirup, air yang kamu minum, makanan yang kamu makan, semuanya berasal dari alam. Tapi kamu tahu nggak, semua itu disebut dengan sumber daya alam. Wah, penting banget ya. Yuk kita mulai petualangan kita. Apa itu sumber daya alam? Jadi, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan bisa dimanfaatkan oleh manusia. Contohnya seperti matahari, angin, tumbuhan, hewan, dan minyak bumi. Wah, banyak ya. Sumber daya alam dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati yaitu jenis sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, seperti hewan dan tumbuhan. Kemudian ada sumber daya alam non-hayati, yaitu sumber daya alam yang berasal dari benda mati, seperti matahari, air, dan tanah. Sumber daya alam juga dibagi menurut sifatnya, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam dapat diperbarui artinya bisa digunakan berkali-kali. Contohnya seperti air, udara, sinar matahari, dan tumbuhan. Tetapi kita harus menggunakannya dengan bijak. Selanjutnya yaitu sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Artinya sekali habis tidak bisa kembali. Contohnya seperti minyak bumi, batu bara, dan logam. Alam membutuhkan waktu jutaan tahun untuk memperbarui lagi. Yuk kita hemat pemakaiannya. Bagaimana kita memanfaatkan sumber daya alam? Setiap hari kita menggunakan sumber daya alam loh. Mulai dari saat kita bangun tidur. Begitu bangun tidur, hal pertama yang kita rasakan adalah udara segar. Udara ini adalah anugerah dari Tuhan. Kalau terlalu banyak polusi, kita bisa susah untuk bernafas. Karena itu, menjaga udara tetap bersih itu penting banget loh. Selanjutnya, saat kita mandi, memakai air bersih. Air adalah sumber daya alam yang sangat dibutuhkan semua makhluk hidup. Bayangkan kalau tidak ada air, kita tidak bisa mandi, minum, mencuci, bahkan tanaman dan hewan pun akan kesulitan bertahan hidup. Kemudian saat kita sedang makan, kita makan menggunakan nasi. Nasi berasal dari padi, dan padi adalah tumbuhan yang termasuk sumber daya alam hayati. Kemudian saat kita makan menggunakan lauk daging. Daging itu berasal dari hewan. Sedangkan hewan termasuk sumber daya alam hayati. Kemudian saat kita makan telur. Telur itu berasal dari ayam, sedangkan ayam berasal dari sumber daya alam hayati. Kemudian saat kita makan menggunakan lalapan seperti tomat, jamur, dan juga jagung, itu termasuk dalam tumbuhan, dan tumbuhan termasuk dalam sumber daya alam hayati. Saat pergi ke sekolah, saat kita naik bus sekolah bergerak karena menggunakan solar yang berasal dari minyak bumi. Tapi hati-hati, minyak bumi itu termasuk sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Kalau habis, tidak bisa langsung dibuat lagi. Makanya kita harus hemat dan mulai pikirkan transportasi yang ramah lingkungan. Misalnya kita bisa berjalan kaki saja ataupun menaik sepeda goes. Di sekolah, kita belajar memakai buku yang terbuat dari kertas. Kertas berasal dari pohon loh, berarti setiap buku yang kita pakai ada pohon yang harus ditebang. Jadi, kita harus bijak menggunakan kertas. Selain itu, ruangan belajar kita yang diterangi oleh lampu, listriknya mungkin berasal dari air, uap, atau bahkan batu bara. Semua itu juga bagian dari sumber daya alam. Saat kita menjemur baju, kita menggunakan sinar matahari. Sedangkan sinar matahari termasuk sumber daya alam non-hayati.
Nah, teman-teman, ternyata dari bangun tidur sampai tidur lagi, hidup kita sangat bergantung pada sumber daya alam. Itulah kenapa kita harus menjaga dan menggunakan sumber daya alam ini dengan penuh tanggung jawab. Alam sudah memberi kita segalanya, sekarang saatnya kita merawatnya. Sumber daya alam sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Namun, sayangnya banyak manusia tidak bisa menjaga alam dengan baik. Banyak ulah manusia yang mengakibatkan alam menjadi rusak. Contohnya seperti menebang pohon secara liar tanpa menanamnya kembali. Padahal pohon sangat penting untuk menyerap air, menghasilkan oksigen, dan jadi rumah bagi hewan-hewan. Kalau hutan habis, akan terjadi longsor, banjir, bahkan banyak hewan bisa kehilangan tempat tinggal dan punah. Selanjutnya, masih banyak orang buang sampah sembarangan, padahal sampah terutama plastik bisa menyumbat selokan, mencemari sungai dan mencelakakan hewan laut. Sampah yang dibuang sembarangan bisa terbawa air hujan dan menyebabkan banjir loh. Selanjutnya yaitu memakai listrik tanpa menghemat atau secara berlebihan. Contohnya yaitu menonton TV, bermain PS, menyalakan kipas, menyetrika, dan menyalakan banyak lampu secara bersamaan. Tahukah kamu, banyak bencana alam terjadi ternyata bukan hanya karena alam semata, tetapi juga karena perbuatan manusia yang kurang bertanggung jawab. Kalau terus begini, alam bisa rusak dan makhluk hidup akan terganggu. Hal tersebut bisa mengakibatkan bencana alam. Contohnya seperti banjir terjadi karena saluran tersumbat oleh sampah. Kalau orang membuang sampah ke sungai dan selokan, air tidak bisa mengalir lancar. Akibatnya jalan-jalan tergenang, rumah terendam, bahkan sekolah bisa libur karena banjir. Selanjutnya yaitu tanah longsor, biasanya terjadi di daerah berbukit atau pegunungan yang sudah kehilangan pohon. Pohon-pohon itu sebenarnya menjaga tanah agar tidak mudah runtuh. Jika semua ditebang, tanah jadi labil dan mudah longsor. Kemudian kekeringan bisa terjadi saat air tidak dijaga dengan baik. Polusi udara pun bisa menyebar akibat kendaraan dan pembakaran yang berlebihan. Akibatnya banyak orang jadi sakit, tanaman mati, dan udara jadi tidak sehat untuk dihirup. Tapi tenang, kita bisa menyelamatkan alam dengan cara sederhana, seperti menanam pohon atau reboisasi, karena satu pohon bisa menghasilkan oksigen untuk 2 orang. Jadi, semakin banyak pohon kita tanam, semakin segar udara di bumi. Kalau kita menebang satu pohon, yuk tanam lebih banyak pohon sebagai gantinya. Kemudian mendaur ulang barang bekas menjadi kerajinan tangan, agar menjadi barang yang lebih bermanfaat dan bisa dipakai kembali. Mematikan lampu dan TV saat tidak digunakan agar bisa menghemat listrik. Kemudian naik sepeda atau jalan kaki ke sekolah agar menghemat bahan bakar, karena bahan bakar adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Teman-teman, kalian tahu nggak energi yang biasa kita gunakan di rumah, seperti listrik, bensin, dan gas berasal dari sumber daya alam. Tapi, banyak dari sumber itu tidak bisa diperbarui dan akan habis suatu saat nanti. Nah, karena itu, manusia menciptakan energi alternatif, yaitu energi pengganti yang ramah lingkungan dan bisa digunakan terus-menerus. Yuk kenalan dengan macam-macamnya. Yang pertama yaitu sinar matahari bisa diubah menjadi listrik menggunakan panel surya. Energi ini bersih, gak menghasilkan polusi, dan bisa dipakai sepanjang hari selama matahari masih bersinar. Angin yang berhembus ternyata bisa memutar baling-baling besar yang disebut turbin angin. Turbin ini akan menghasilkan energi listrik yang bisa disalurkan ke rumah-rumah. Air yang mengalir seperti dari sungai atau bendungan juga bisa menghasilkan energi loh, namanya pembangkit listrik tenaga air. Semakin deras alirannya, semakin besar energi yang dihasilkan. Di dalam bumi ada panas alami yang disebut energi panas bumi atau geotermal. Energi ini digunakan untuk menghasilkan listrik tanpa merusak lingkungan.
Mengapa energi alternatif itu penting? Karena tidak akan habis, tidak mencemari udara dan air, ramah untuk alam dan semua makhluk hidup. Teman-teman, ingat ya, bumi kita cuma satu, sumber daya alam bukan hanya milik kita hari ini, tapi juga untuk adik, cucu, dan generasi masa depan. Yuk, mulai dari sekarang kita jaga alam bersama, dari hal kecil untuk perubahan besar.